Ada 4 video yang kami siapkan, yaitu grafik fungsi eksponen. Video pertama, video kedua adalah persamaan eksponen, dan video ketiga adalah persamaan eksponen lanjutan. Serta yang keempat adalah sketsa grafik fungsi eksponen. Sedang sekarang, marilah kita bersama membahas lebih dalam tentang persamaan eksponen. Halo sahabat MathNet, selamat datang kembali di MathNet Channel bersama Pak D dalam tutorial pembelajaran matematika. Matematika yang akan kita bahas kali ini adalah matematika minat untuk kelas 10. Ikutilah dengan sebaik-baiknya sampai habis, sehingga Anda mendapatkan pemahaman yang maksimal. Sahabat MathNet, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang fungsi eksponen. Ada 4 video yang kami siapkan, yaitu grafik fungsi eksponen. Video pertama, video kedua adalah persamaan eksponen, dan video ketiga adalah persamaan eksponen lanjutan. Serta yang keempat adalah sketsa grafik fungsi eksponen. Sedang sekarang, marilah kita bersama membahas lebih dalam tentang persamaan eksponen. Kita awali dengan mengingat kembali sifat-sifat operasi eksponen yang sudah kita pelajari dulu pada waktu di SMP. Antara lain yaitu perkalian bilangan berpangkat. Misalnya A pangkat P kali A pangkat Q ya sama dengan A pangkat P plus Q. Jadi perkalian bilangan berpangkat sama dengan menjumlahkan pangkatnya. Pembagian bilangan berpangkat sama halnya dengan mengurangkan pangkatnya ya. Tentu saja bilangan pokoknya harus sama. Bilangan berpangkat dipangkat berarti sama saja dengan mengalihkan pangkatnya. Bentuk perkalian jika dipangkatkan sama saja dengan memangkatkan masing-masing faktornya. Kemudian pembagian dipangkat ya sama saja dengan memangkatkan masing-masing baik itu pembilang maupun penyebutnya. Saya kira masih ingat ya sahabat MathNet. Berikutnya lagi yang ke-5A ini adalah pangkat negatif, itu artinya seper. Jadi ini A pangkat min P didefinisikan dengan seper A pangkat P. Atau sebaliknya, kalau A pangkat P bisa didefinisikan sebagai 1 per A pangkat min P. Ya. Sedang A pangkat 0 sama dengan 1. Ini dulu sudah dibahas di SMP bagaimana menemukannya. Sedang yang ketujuh ini adalah bentuk pangkat pecahan, itu adalah bentuk akar ya. Jadi kalau A pangkat P per Q itu sama artinya dengan akar pangkat Q dari A pangkat P. Jadi yang di dalam ini, pangkat yang di dalam itu adalah pembilang. Sedang penyebutnya adalah sebagai pangkat dari akar. Demikian sifat-sifat operasi eksponen. Kita lanjutkan. Contoh kasus terkait dengan sifat eksponen ya. Sederhanakan bentuk berikut dalam eksponen positif. Jadi hasilnya nanti harus dalam eksponen positif ya. Baik. Jadi yang pertama yang A, jadi X pangkat 5/4 kali X pangkat 1/4 sama dengan X pangkat 5/4 ditambah 1/4 ya. Ini kita menggunakan yang ini ya, sifat yang pertama ya, perkalian bilangan berpangkat berarti menjumlahkan pangkatnya ya. Hasilnya X pangkat 6/4, jadi mudah ya. Sekarang pembagian bilangan berpangkat ya. Pembagian bilangan berpangkat bagaimana? Nah ini ya, ada sifat yang kedua. Jadi kalau membagi bilangan berpangkat sama saja dengan mengurangkan pangkatnya ya. Tentu saja bilangan pokok harus sama ya. 3 dikurangi 5 berarti min 2. Jadi Y pangkat min 2 ini kan negatif ya. Kita nyatakan dalam eksponen positif, berarti kita
menggunakan sifat yang ke berapa tadi ya? Kelima ya. Jadi menjadi 1/y pangkat 2. Bisa dilihat ya tadi di tayangan tadi. Kemudian perkalian bilangan berpangkat. Ini yang sama bukan bilangannya tapi pangkatnya, eksponennya yang sama. Maka kita gunakan yang 4A ini ya. Berarti 2 kali 50 pangkat setengah. Ya, 100 pangkat setengah ya. Ini dinyatakan dalam bentuk akar, mungkin lebih mudah dipahami. Oke. Hasilnya. Baik. Sekarang yang pembagian. Pembagian bilangan berpangkat. Pembagian bilangan berpangkat itu kita menggunakan sifat yang 4B ini ya. Oke. Jadi ini pangkatnya sama. Ini sama pangkatnya, maka jadi ini seperti dibalik ya. Ini kan A per B pangkat P menjadi A pangkat P per B pangkat B. Ini sekarang bisa dibalik ya. Jika kita temukan A pangkat P per B pangkat B, maka bisa seperti ini ya. Ini. Oke. Jadi pangkatnya jadi 1. 32 per 64 dicernakan setengah pangkat 5. Nah, bentuk ini bisa ditulis 1 per 2 pangkat 5. Artinya tetap menggunakan ini ya. Mengembalikan ini. Jadi A pangkat P, B pangkat P ini. 1 pangkat 5, 2 pangkat 5. Oke, baik. Contoh yang kedua masih terkait dengan sifat eksponen ya. Jadi ini sifat yang ketujuh ini. Nah, betul kan? Sifat ketujuh. Jadi ini dibalik ya. Kita punya bentuk akar dinyatakan dalam bentuk pangkat ya atau eksponen. Lihat ini yang pembilangnya. Ini pembilang P ini ya itu didapat dari yang dalam ya. Ini Q ini adalah pangkat akar menjadi penyebut. Jadi ini 1 per 4. Oke. Gampang. Nah, sekarang ini bagaimana kalau seperti ini? Ini juga mudah ya. Berarti lihat pangkat yang besar ini. Ini adalah 1 per 4 ya. 1 per 4 ini pangkat besar. Jadi akar besar menjadi eksponen di luar ya. Sedang di dalam ini X ini adalah X pangkat 1. Sedang di sini akar X itu adalah X pangkat setengah ya. Kita sudah tahu itu kan. Nah, sekarang perkalian bilangan berpangkat berarti menjumlahkan ya. Ini 1 ditambah setengah menjadi 1 setengah. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, pangkat dipangkatkan menjadi pangkatnya dikali. Jadi ini pangkat X pangkat 1 setengah terus dipangkatkan 1/4 berarti 1 setengah atau 3 per 2 ya. Dikalikan 1/4 maka kita dapatkan 3 per 8 sehingga hasil akhirnya adalah X pangkat 3 per 8 gitu ya. Oke. Nah, para sahabat MathNet, sekarang barulah kita masuk ke persamaan eksponen. Jika Anda menemukan bentuk persamaan yang seperti ini, jadi bilangan pokok sama, berarti pangkatnya pasti sama. Jadi ini pangkat fx, berarti ini pangkat p, jadi fx sama dengan p. Contoh kasusnya adalah tentukan penyelesaian persamaan 8 pangkat x kuadrat min 2x sama dengan 1. Nah, ini kan bilangan pokoknya tidak sama, maka dibuat sama ya. Kita tahu bahwa 1 itu adalah 8 pangkat 0 ya. Jadi 1 itu bisa diubah, kalau ini bilangan ini 8 ya berarti 8 pangkat 0. Kalau di sini kalian temukan ini akan 3 ya 3 pangkat 0 gitu ya. Itu adalah 1. Sehingga memudahkan. Nah, sekarang bilangan pokok sama maka berarti pangkatnya sama ya. Jadi bilangan pokok sudah sama berarti pangkatnya sama sehingga x kuadrat min 2x sama dengan 0. Difaktorkan dengan mudah ya, difaktorkan x sehingga x kali x min 2. X yang pertama nilainya 0, x yang kedua nilainya 2. Selesai. Jadi itu penyelesaiannya ya. Baik, kita lanjut. Kasus yang berikutnya adalah tentukan penyelesaian persamaan. Nah, seperti ini.
ya. Ini bilangan pokoknya 9, ini 27 ya, maka kita buat sama ya. Berapa itu? Ya, kita lihat saja di sini bahwa oh ternyata 3 ya. Jadi 9 itu 3 kuadrat, 27 itu 3 pangkat 3. Jadi harus sama. Jangan gunakan 9, kalau 9 bingung nanti ya. Ini 9 pangkat berapa hasilnya 27. Maka yang bisa untuk 9 dan 27 adalah 3. Ya, bilangan pokok 3. Nah, sekarang dengan menggunakan sifat eksponen tadi, berarti ini kan pangkat dipangkatkan ya, berarti pangkatnya dikali kan. Oke. Baik, sudah menemukan bentuk seperti ini, berarti bilangan pokok sama, tinggal ambil pangkatnya saja ya. Pangkat yang kiri sama dengan pangkat yang kanan. Jadi 3 ini diambil dari sini kan. Oke. 2 dan 4 ini bisa disederhanakan, jadilah X plus 1 per 2 sama dengan 3. Dengan perkalian silang kita dapatkan X plus 1 sama dengan 6. Oke, mantap. Berarti berapa X-nya? X-nya sama dengan 5. Ya, selesai. Nah, bentuk berikutnya adalah jika kalian menemukan suatu bentuk eksponen ya, bilangan pokoknya ini sama, pangkatnya itu berbentuk fungsi yang berbeda, ya berarti fungsi sama dengan fungsi pangkat kiri sama dengan fungsi pangkat yang kanan. Oke, contoh kasusnya. Tentukan HP dari 1/9 pangkat 3 min 4X sama dengan 81 pangkat X min 1. Oke. Nah, sekarang bilangan pokok dibuat sama ya. Ini seperti ini ya. Nah, 1/9 dan 81 dijadikan berapa ya? 9 bolehkah? 9 ini juga bisa 9 ya. Berarti pakai 9 saja. Mau 3 boleh. Ini 3. Ini juga 3 juga bisa ya. Baik. Kita nyatakan, oh ini ternyata 9 ya. Kita ambil 9. Berarti ini 9 pangkat min 1. Ini 9 pangkat 2. Oke. Dengan menggunakan sifat pangkat dipangkatkan ya, sifat yang ketiga tadi ya, sifat yang ketiga berarti min 1 kali 3 min 4x ya ini. Oke, jadi ini kita ambil pangkatnya saja ini sudah ini ya, 2 kali x min 1. Oke, jadi kalian sudah paham ya, jadi menggunakan sifat yang ketiga tadi pangkat dipangkatkan. Oke, nah sekarang bilangan pokoknya sudah sama-sama 9, diambil pangkatnya saja. Kemudian ini disederhanakan ya. Baik, setelah disederhanakan ya. Ini mudah ini menyederhanakan ya. 2x ini pindah ke kiri jadi min, jadi 4x min 2x jadi 2x, min 3 ke kanan jadi menambah ya. Min 2 tambah 3 jadi 1, sehingga x-nya bernilai setengah. Oke. Dengan demikian maka himpunan penyelesaiannya adalah setengah. Jika Anda menemukan persamaan eksponen berbentuk seperti ini, jadi bilangan pokoknya berbeda, tetapi fungsi pangkatnya sama. Berarti fungsi pangkat itu sama dengan 0. Nah ini ya, ini. Oke. Kasusnya, contoh kasusnya. Nah ini bilangan pokok 3 ini 8 ya, tapi fungsi pangkatnya sama. Berarti fungsi pangkat sama dengan 0 ya. Fungsi pangkat sama dengan 0. Difaktorkan. Min 7 itu didapat dari min 2 tambah min 5. Jadi ini jumlah ya. 10 itu diperoleh dari min 2 kali min 5. Begitulah sahabat semua cara memfaktorkan, tentunya masih ingat. Baik, hasilnya adalah untuk x min 2 sama dengan 0 maka x-nya 2. Untuk x min 5 sama dengan 0 maka x-nya sama dengan 5. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya. Berikutnya adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini bentuk khusus ini ya, bonus. Baik, contoh kasusnya adalah
4 pangkat X min 10 kali 2 pangkat X plus 16 sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan 2X itu adalah P. Nah, bagaimana dengan 4X? Nah, ini 4X itu kan artinya 2 kuadrat dipangkatkan X gitu ya. Oke. Nah, hasil pemangkatannya adalah 2 pangkat 2X gitu kan ya. 2 pangkat 2X. Nah, 2X itu bisa 2 kali X, bisa X kali 2. Kan tetap sama ya. Berarti kita balik saja. Jadi ini artinya 2 pangkat X dipangkatkan 2. Nah, sekarang kita temukan 2 pangkat X itu diganti dengan P. Berarti 4 pangkat X kita ubah menjadi P kuadrat. Gitu ya, paham ya? Sehingga bentuk ini menjadi P kuadrat min 10P plus 16 sama dengan 0. Kita faktorkan. Caranya sama memfaktorkannya ya. Min 10P diubah menjadi min 2 min 10. Ya, ini jumlahnya ini ya. Sedang kalau dikalikan adalah plus 16. Dijumlahkan min 10. Kalau dikalikan plus 16. Ini pemfaktoran sudah benar. Jadi P min 2 sama dengan 0, P-nya 2. P min 8 sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 8. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum, karena yang ditanyakan itu adalah X, sedang ini adalah dalam P ya. Oke, maka P-nya dikembalikan, yaitu 2 pangkat X kan. 2 pangkat X sama dengan 2, berarti ya 2 itu kan 2 pangkat 1, berarti X-nya sama dengan 1. Untuk P sama dengan 8, maka 2X sama dengan 8. Nah, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya sudah sama, berarti X sama dengan 3. Selesai. Gitu ya. Mudah sekali. Nah, baiklah teman-teman, kita sampai pada latihan soal. Untuk nomor 1, 2, dan 3 ini latihan soal untuk memantapkan sahabat semua terkait dengan sifat-sifat ya. Silahkan dikerjakan, coba dengan baik, ada sifat-sifat semuanya bisa digunakan. Sedang berikutnya adalah nomor 4 dan 5, ini baru terkait dengan persamaan eksponen ya. Di persamaan eksponen soal-soal ini silahkan dicoba dikerjakan, akan menemukan oh ini harus dengan strategi ini, itu dengan cara itu, dan sebagainya ya. Silahkan dicoba. Kalau ada kesulitan silahkan ditulis di kolom komentar, nanti akan Mednet buatkan video untuk pembahasannya ya. Jangan sungkan. Andaikan teman-teman semua mempunyai kasus soal-soal yang terkait dengan persamaan eksponen yang ingin dibantu diselesaikan, tulislah di kolom komentar di bawah supaya saya nanti akan merangkum semua soal-soal, nanti akan saya coba bantu untuk membuatkan videonya. Demikian teman-teman, selamat berproses, salam sukses.